teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman semua yang di rumah. Ketemu lagi sama kita di podcast perdana di Project Kebangsaan. Kenalin, aku Ale dari Visip 2023 sebagai podcaster dan ditemani dengan rekan aku. Saya Kenata Abianto Yuwono sebagai podcaster juga, dan juga kita ditemani oleh dua narasumber nih Kak. Iya, nah kira-kira mereka siapa ya gitu. Jadi sebelum kita perkenalan nih ke beliau-beliau berdua ini, di sini Project Kebangsaan ini kita akan ngebahas terkait dengan dekadensi moral. Dan untuk kita mengambil segmen tentang apa Ki? Tentang dekadensi moral atau degradasi moral di masyarakat. Iya, poinnya itu kita ambil di narkoba gitu. Nah, kalau kita udah ngebahas tentang narkoba, tentang penyalahgunaan narkoba, itu tuh bakal lebih seru nggak sih kalau misalnya kita bahas tuh dengan yang mendalami gitu, tapi bukan berarti make ya gitu. Nah, di sini ada Sabrina nih. Halo Sabrina, bisa kenalin diri dulu? Oke, kenalin, nama aku Sabrina Putri Indira, aku dari Fakultas Ekonomi Bisnis angkatan 2023 dan aku selaku Duta Anti Narkoba Kabupaten Sidoarjo tahun 2022. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Oke, tapi nih, biar diskusi kita tuh nggak garing-garing banget gitu, kita juga ngundang salah satu mahasiswa keren dari Universitas Erlangga. Halo Labib. Halo juga. Ya, bisa juga kenalin diri nih ke teman-teman. Nama saya Harun Aduh Hilmi, itu nama lengkap, bisa dipanggil Harun, Labib atau Hilmi, terserah. Nah, saya berasal dari Jawa Barat dan pernah menjabat menjadi ketua OSIS pada tahun 2022. Oke, keren banget ya nih narasumber kita. Oh. Nah, kalau begitu kita langsung masuk aja deh kayaknya ke diskusi ini biar rame gitu kan. Jadi dekadensi moral ini kan penurunan moral ya, kayak penurunan nilai dan norma dalam masyarakat gitu kan. Dan narkoba ini bisa jadi salah satu kayak penyebabnya nih, karena bisa ada dekadensi moral gitu. Aku mau nanya deh, pertama kita ke Sabrina dulu nih. Menurut Sabrina tuh sebenarnya narkoba itu apa sih? Kenapa narkoba itu bisa jadi sesuatu yang bahaya ketika dikonsumsi gitu? Oke, jadi pasti teman-teman semuanya itu udah nggak asing sama yang namanya narkoba. Jadi narkoba itu merupakan bahan adiktif atau obat-obatan yang tentunya terlarang. Sebenarnya nggak terlarang apabila digunakan sebagai obat-obatan atau keperluan ilmiah kayak gitu. Nah, kenapa sih itu berbahaya? Berbahaya banget apabila teman-teman mengonsumsinya itu secara berlebihan, karena pada dasarnya narkoba itu ada takarannya buat pengobatan tersendiri, kemudian untuk ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Tapi juga ada beberapa yang memang tidak boleh sama sekali untuk dikonsumsi gitu. Kemudian kenapa sih nggak boleh? Karena bisa merusak masa depan kita gitu. Karena kalau kecanduan narkoba itu kalau disalahgunakan terus-menerus itu bakal merusak masa depan kita. Kemudian akan merusak saraf-saraf otak yang terkait dan lain-lain deh, pokoknya kayak gitu. Berarti itu ada dampaknya baik dari segi psikis, dari Ya, segi betul. fisik gitu ada ya? Iya, banyak banget, ada dari psikis, sosial maupun kesehatan dan masih banyak lagi, pokoknya berbahaya banget. Iya benar. Kalau menurut Labib sendiri gimana? Suatu zat atau obat yang bisa menghilangkan halusinasi seseorang. Jadi kalau misalkan dia sudah mengonsumsi narkoba, pasti dia halusinasi hilang, cara berpikir cerdasnya hilang, intelektual dan kemampuan kognitifnya itu sudah mulai menghilang. Gitu. Terus kenapa bisa jadi kecanduan sih? Banyak nggak sih orang-orang tuh yang selalu nyoba, dia kecanduan keterusan bahkan bisa sampai jadi bandar. Itu tuh gimana? Bib, coba dari Labib dulu. Sebenarnya kalau orang yang narkoba itu awalnya itu dia mengkonsumsi karena hidup di lingkungan yang narkoba juga. Nah, mindset dia kalau misalkan dia pengaruh narkoba, mengonsumsi narkoba itu gimana caranya dia itu bisa mengkonsumsi plus mendapatkan pemasukan. Apa caranya? Jadi bandar. Jadi ada otak bisnis juga. Iya, betul. Pintar bis berarti ya itu kalau orang kayak gitu Iya, tuh. ada kaitannya dengan bisnis dan juga salah satu faktor seseorang yang menyalahgunakan narkoba itu karena dari dirinya sendiri. Biasanya orang-orang yang memakai narkoba itu karena dia bermasalah atau ada masalah di lingkungannya, mungkin karena masalah keluarga ataupun dengan masalah diri sendiri dan sebagainya. Mereka itu kebanyakan larinya itu ke narkoba kayak gitu. Jadi perlu banget aspirasi-aspirasi positif bagi diri mereka untuk gak menyalahgunakan narkoba kayak gitu. Berarti kalau misalnya gitu orang pakai narkoba nggak boleh langsung dijudge dong ya, maksudnya Nggak boleh. kamu salah gitu. Nah, itu nggak boleh karena sesuai dengan tindakan, apalagi dari Badan Narkotika Nasional Indonesia, kita itu kalau misal menemukan teman, misalnya kamu menyalahgunakan narkoba. Aduh Bib, bahaya ya. Nggak boleh lagi ya, permisalan aja, misal nih. Nah, kita sebagai teman itu harus pertama itu pendekatan dulu, kamu tuh kenapa, ada apa, kenapa kamu menyalahgunakan narkoba, seperti itu. Terus kita tanya-tanyain, terus kita rujuk nih, kira-kira kamu tuh mau nggak untuk direhabilitasi supaya itu kan buat pengembangan diri kamu juga, supaya kedepannya tuh nggak semakin terjerumus kayak gitu sih. Jadi ada prosedur-prosedur tertentu dan orang-orang yang menyalahgunakan narkoba itu nggak selalu masuk penjara kayak gitu. Iya? Karena mereka itu bukan penjahat, mereka itu sebenarnya korban karena mereka tuh menyalahgunakan kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan dia mengonsumsi narkoba itu ada hukumnya. Iya, ada hukumnya. Itu banyak juga yang lolos dari hukuman. Kenapa Itu tuh? yang Oh beda nih, peraturan ini. Indonesia, ya. Tapi sebenarnya penyalahgunaan narkoba itu nggak masuk penjara ya, teman-teman. Yang masuk penjara itu adalah bandarnya. Oh, bandar. Iya. Oh, iya? Iya. Jadi iya kan, nah kita tuh pokoknya kalau misalnya ada yang menyalahgunakan narkoba, kita tuh harus pendekatan, kemudian harus istilahnya harus dirujuk untuk rehabilitasi di BNN seperti itu. Jadi jangan dijauhin. Berarti pemerintah sendiri sudah buat semacam rehabilitasi buat korban. Iya, betul sekali. Dan itu pun mudah banget prosedurnya. Pokoknya
cek aja langsung di BNN. Beda ya kita ngomong sudut anti narkoba ini langsung website resmi gitu. Nah, oke, kalau gitu aku mau nanya lagi. Kan kayak misalnya public figure tuh banyak ya, pemain film, orang-orang yang tersorot nih dari media gitu. Mereka tuh make gitu loh. Itu kalau dari pandangan Labib dan Safrina tuh gimana tentang mereka yang udah jadi public figure tapi kok make kan tuh memberikan contoh yang buruk kan. Itu kan pasti juga secara nggak langsung tuh menginfluence fans-fansnya dia, penggemar-penggemar dia. Itu gimana kalau dari Labib sama Safrina? Labib dulu mungkin. Ya boleh. Oke, kalau dari pandangan aku sendiri ya, artis-artis khususnya aku sebut aja contohnya Ardhito Pramono. Nah, dulu kan dia perjalanan terkenal. Siapa ya nggak tahu Ardhito Pramono kan? Udah pasti kita juga suka lagu-lagu. Iya dong. Nah, kita tahu sendiri bahwasanya dulu beliau ini pernah menyalahgunakan narkoba. Kenapa sih? Mungkin karena jadwalnya dia yang padat pertama. Terus juga karena mungkin ada tekanan-tekanan dari mungkin media musiknya atau lain sebagainya. Dan juga banyak artis-artis lainnya yang menyalahgunakan narkoba. Ya mungkin mereka itu mengalihkan kesibukannya kayak aduh aku udah capek banget manggung, terus capek banget ya nulis musik dan sebagainya, aku mengalihkan diri ke narkoba aja kayak gitu. Jadi kayak kita sebagai fans juga kalau misal sama fansnya kalian sama artis tuh jangan sampai ngikutin keburukannya sih kayak gitu. Jadi contoh aja yang baik sebenarnya. Iya, dicontoh-contoh aja yang baik kayak gitu. Soalnya kalau misalkan lihat dari gimana ciri-ciri orang yang mengalami narkoba ini, yang pertama itu kalau misalkan dia matanya terang, matanya terang, kemudian dia Lampu gitu. gak nafsu makan, kemudian dia itu nggak tidur 3 hari 3 malam. Itu ciri-ciri orang yang mengkonsumsi sabu. Aku nanya, kok kamu tahu? Belajar. Aku mau belajar. Aku pernah, soalnya aku sering diajak gitu, ayo ngaku, ayo ngaku. Ada? Sumpah. Tapi nggak sampai pakai kan? Gak Tapi kamu bisa nolak kan? imannya kuat. Oh, Masya Allah. Santai. Contoh yang baik. Iya. Iya. Biar apa nyabu, biar apa ganja kuat, biar kita Pasti, kontrol waduh. kita gitu, semua masalah hilang. Jadi dari tongkrong-tongkrong itu kayak mengajarkan kalau itu merupakan hal yang keren. Iya betul, karena kalau misalkan dia punya masalah, nah dia konsumsi narkoba, masalahnya hilang. Nah kalau misalkan efeknya udah hilang narkoba, masalah bakal datang lagi. Ada pikiran dia buat konsumsi narkoba lagi, terus-terusan gitu. Berarti ada semacam efek dopaminnya seperti itu ya berarti. Kalau mau nyoba lagi, sampai Konsumsi, masalah datang, konsumsi, efeknya hilang, datang lagi masalah, konsumsi lagi, terus putar-putaran. Makanya itu candunya itu seperti itu. Oh gitu ya berarti. Aku baru tahu loh kalau misalnya penggunaan narkoba itu nggak masuk penjara, tapi harus di ini. Tapi nggak masuk penjara apabila Ada keinginan. dia melakukan rehabilitasi. Tapi kalau melakukan secara atau menyalahgunakan secara terus menerus ya Ya. ada hukumnya. Oh gitu. Kalau dari saya sendiri apa yang dong? Aku tuh kan stalking kamu nih ya sebelum mau ngundang kamu nih di sini ya kan. Itu kan kamu jadi duta anti narkoba gitu kan. Itu tuh gimana perjalanan kamu bisa sampai jadi duta anti narkoba Sidoarjo lagi? Oke, jadi perjalananku menjadi duta anti narkoba Sidoarjo itu sebenarnya awalnya iseng daftar aku iseng aja lihat poster IAIN pemilihan, apalagi waktu itu aku lagi kelas 11 kan daftarannya, lagi gabut-gabutnya SMA, oke aku daftar aja. Daftar seleksi tapi setiap seleksi aku niatin aja barangkali aku iseng-iseng berhadiah gitu kan. Loh kok sampai 20 finalis, karena untuk menjadi resmi duta anti narkoba Sidoarjo itu sampai di 20 finalisnya ya 20 finalis. Terus selama aku menjalani karantina itu aku melakukan belajar terus tentang narkoba sama BNN sama di sekolah Paris Sidoarjo kan namanya. Terus selama menjadi duta anti narkoba Sidoarjo itu aku menjalani sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus ke desa-desa, terus juga memberikan penyuluhan dan masih banyak lagi kegiatan yang tentunya bermanfaat sih. Gitu. Kalau dari Labib sendiri gitu, gimana perjalanan karir Labib gitu kan? Sampai kita ini ngundang Labib ini nggak sembarangan loh, karena yang kita tahu Labib ini seorang yang critical thinking gitu. Jadi makanya kita mengundang Labib untuk membahas tentang narkoba gitu kan. Pasti kan bakal seru gitu Dari sudut diskusinya. pandang mahasiswa. Iya. Tentang perjalanan atau gimana? Tentang sudut pandang siswa. Iya, sudut pandang mahasiswa. Jadi yang paling saya garis besar itu mindset. Mindset masyarakat Indonesia itu mulai turun semenjak COVID-19. Kecerdasan orang Indonesia itu mulai turun intelektualnya. Tadi seperti yang telah dibahas, perkembangan kognitif itu mulai turun. Karena pertama, kita itu tidak pernah atau jarang sekali membahas masalah yang sangat penting. Apa itu masalahnya? Potential growth. Nah, potential growth ini cara bagaimana kita bertumbuh. Decision making skill yang diambil oleh pemimpin Indonesia itu salah. Karena dia tidak memfokuskan pada pendidikan. Kenapa gak fokus pada pendidikan? Makanya sekarang itu mental anak muda turun. Makanya banyak yang make-make gitu kan, nggak berpikir panjang gitu. Terus karena banyak yang make, akhirnya moralnya ya hilang ya, bener-bener keterkaitan. Kalau misalnya orang-orang yang udah sadar sama pendidikan, udah punya prinsip pendidikan, oke, selamat. Tapi bagaimana yang enggak gitu? Yang enggak gimana? Kasihan. Dan juga tuh kita jalan pendidikan, kasihan. Terus yang bandar narkoba terbesar kan Freddy Budiman. Siapa lagi Freddy? Ada lagi? Escobar. Pablo Escobar. Pablo Escobar, Freddy Budiman yang ditembak di eksekusi mati di apa namanya? Nusa Kambangan. Itu udah eksekusi mati. Ya oke. Kalau gitu nih,
Aku boleh tanya nggak, dari Safina sendiri kan pasti sudah ada karantina dan lain sebagainya gitu kan. Langkah apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa, sebagai anak muda nih, untuk mencegah semakin meluasnya narkoba, terutama di kalangan anak muda, apalagi Gen Z kan. Gen Z mah gampang tuh informasi dapat gitu kan. Apa tuh kira-kira kalau dari Safina sendiri? Untuk mencegah penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Menurutku sebagai anak muda khususnya mahasiswa, pasti kita tuh nggak jauh-jauh sama teman-teman yang kalian udah tahu sendiri kan, pasti pergaulan di perkuliahan ini parah banget. Nah menurutku step yang pertama itu adalah kalian harus bonding yourself, maksudnya kayak membatasi diri kalian gitu. Kalian prinsipnya kuliah itu ngapain? Pastinya belajar, terus aktif di kegiatan-kegiatan yang positif. Kalian janganlah kayak malah terjerumus ke hal-hal yang malah menyimpang gitu. Kemudian yang kedua itu adalah iman sih. Kalian ya kan iman, kalian harus rajin sholat dan taat kepada Allah. Amin. Amin guys. Ya, amin ya. Karena itu merupakan salah satu faktor kita biar nggak terjerumus ke hal-hal yang menyimpang kayak gitu sih mungkin dari tips dari aku. Kalau dari ibu sendiri gimana? Kalau dari yang pernah saya diskusikan bersama Presiden Gen Z itu Mas Rian. Nah, kemarin sempat berdiskusi langsung sama Mas Rian gimana caranya supaya menumbuhkan kecemasan anak muda yang mulai hilang itu. Kenapa mulai hilang moralnya? Tuh. Karena kita itu jarang membahas tentang idealisme. Makanya kita harus sering membahas idealisme. Karena menurut Malaka itu idealisme adalah kemewahan terakhir bagi anak muda. Tuh. Makanya Gak salah Ki, kita ngundang mereka berdua. Dapat nih insight kita baru. pemikiran anak muda itu mulai wah udah amat pendidikan udah amat caranya kita mikirin yang nyaman-nyaman gitu. Dia nggak bakal keluar dari zona nyaman sebelum dia mendapatkan penderitaan dan kehilangan seseorang yang berharga. Contoh, banyak anak muda yang berjuang menembus penderitaan dan kehilangan seseorang yang disayangi. Contoh, kalau misalnya kita kehilangan orang tua, baru kita berjuang semangat belajar. Kita kalau misalnya menderita, miskin atau apa, baru kita bertobat. Itu misalnya mindset kita. Idealisme gitu. Berarti lebih memilihkan jangka pendek daripada jangka panjang. Betul. Pemirsa, karena ini sudah masuk waktu sholat, mungkin kita bakal break dulu ya, Lea? Ya oke. Jadi buat teman-teman semuanya terima kasih, dan sebagai closing statement dari Safina dan Labib sendiri, dari Safina dulu nih, closing statement buat teman-teman pesannya di rumah. Closing statement dari aku, teman-teman, buat teman-teman semuanya, hindari yang namanya narkoba. Aku tahu itu pasti enak banget di awal, tapi efek buruknya itu bakal berkepanjangan ke masa depan kalian. Jadi stay away from drugs aja sih kalian. Mantap. Labib sendiri closing statement. Buat teman-teman yang nonton, yang ada di rumah, yang di mana-mana itu, sadarilah bagaimana cara kamu mengambil keputusan. Kalau misalnya kamu sudah mengambil keputusan, maka perdalami. Kalau misalnya kamu melakukan kejelekan, bayangkanlah orang tua, guru, dan Tuhanmu melihat. Karena kalau misalkan sudah melihat, mereka akan menangis. Bayangkan, yang sudah berkorban menangis, kita kecewakan. Makanya bangunlah kepercayaan demi anak muda dan moral kita. Oke, terima kasih buat Safina, terima kasih buat Labib. Iki mungkin ada yang bisa sampaikan? Mungkin setelah kita mendengar narasumber tersebut, banyak pelajaran yang kita dapat, yang terutama jangan melawan narkoba ini gitu. Dan juga jauhi pergaulan-pergaulan yang jangan sampai kita menjerumus ke narkotika seperti itu. Begitu lah ya? Iya dong, kamu nanya ya, iya pastilah, jangan sampai terjerumus ke narkotika gitu. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah melihat proyek kebangsaan kita dari kelompok 9 PDW 44. Saya Ale dan rekan saya Saya Iki. pamit undur diri. Dadah. Dadah.